terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beragama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 102. Surat Ali Imran ayat 102 ini setiap Jumat dibacakan oleh khotib. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak dibacakan surah Ali Imran ayat 102 ini. Karena ini penting. Allah mengatakan jangan kamu mati, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena tidak sedikit saudara kita yang tadinya muslim sejati lalu meninggalnya dalam keadaan kafir. Apa contohnya Pak Ustaz? Contoh yang tadinya menjadi ahli ibadah, ahli masjid, ahli puasa, ahli tahajud, ahli duha. Lalu karena pengaruh lingkungan, sugesti lingkungan, ikut mabuk-mabukan, terus menabrak tiang listrik, dikira jalan aspal. Mati dalam keadaan kafir. Itu sebabnya Ali Imran ayat 102 ini penting. Wa qala dan ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ini juga selalu diulang-ulangi para mubaligh. Karena tidak sedikit jumlah saudara kita yang Islamnya Islam pencitraan, Islam keturunan, Islam KTP, Islam kamuflase, bukan Islam sejati. Oqalaidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawat kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Iman, acara kesayangan kita bersama
di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Nabi yang penuh keteladanan sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alam. Tidak kuutus Muhammad ke permukaan bumi kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini singkat saya menyampaikan tausiah dengan judul 4 golongan manusia yang berebut masuk surga. Di hari akhirat nanti atau di hari pembalasan nanti ada 4 golongan manusia berebut masuk duluan pintu surga. Siapakah keempat golongan manusia itu? Yang pertama, yaitu golongan manusia yang mati syahid. Muncul pertanyaan, siapakah golongan manusia yang dikategorikan mati syahid? Contoh, saudara-saudara kita yang gugur membela tanah airnya di jalur Gaza, Palestina, itu contoh mati syahid. Insya Allah balasannya surga. Saudara kita yang keluar dari rumah sebagai nelayan mencari nafkah lalu melaut, lalu terbalik perahunya dan tenggelam. Mati syahid selama niatnya untuk menafkahi istri dan anaknya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Apalagi contoh yang dimasuk yang dikategorikan mati syahid. Seorang yang berprofesi sopir, niatnya tulus dan ikhlas pergi mengemudikan mobil dengan mendapatkan gaji dari majikannya.
akhlaknya memang baik, ibadahnya baik, baik terhadap istrinya, anak-anaknya, lalu mengalami kecelakaan lalu lintas atau laka lali di jalan dan meninggal, itu termasuk mati syahid. Seorang ibu hamil akibat karena kelainan kandungan atau bayi yang dikandungnya itu melebihi berat badan normal, lalu kesulitan melahirkan, lalu meninggal, itu juga mati syahid. Saudara-saudara kita yang gugur di medan perang di zaman perjuangan bersama Rasulullah, sahabat, para sahabat, itu juga mati syahid. Pendek kata, yang dikategorikan sebagai orang yang mati syahid yaitu orang-orang yang melakoni profesinya dengan baik dan benar, dan dia juga ahli ibadah, ahli zikir, ahli masjid, ahli tahajud, ahli doa, lalu dia meninggal dalam melakoni profesinya demi untuk menafkahi keluarganya, itu mati syahid. Termasuk yang membela agama, jihad fisabilillah, lalu dia meninggal, mati syahid. Pendatang saudara kita dari Bima yang studi atau kuliah di Makassar, dengan niatnya tulus dan ikhlas fisabilillah menuntut ilmu, lalu kecelakaan lalu lintas di kota Makassar, meninggal, itu termasuk juga mati syahid. Golongan inilah yang akan berebut nanti masuk surga. Golongan manusia yang kedua yang akan berebut masuk duluan pintu surga, yaitu orang yang hajinya mabrur. Karena memang janji Allah, orang yang hajinya mabrur tak lain balasannya adalah surga. Muncul pertanyaan, bagaimana tanda-tanda Ustaz ciri-ciri orang yang hajinya mabrur? Oh, gampang dikenali. Yang tadinya sebelum berhaji jarang, bahkan tidak pernah sholat berjamaah di masjid, setelah berhaji hampir 5 waktu sholat fardu datang secara berjamaah di masjid. Sebelum berhaji suka berjudi, suka main perempuan, suka berdusta, suka menghalalkan segala macam cara. Setelah berhaji mendapatkan hidayah, semua perbuatan-perbuatan atau perilaku negatif ditinggalkan. Ciri-ciri haji yang mabrur. Jika dia perempuan, sebelum berhaji tidak menutup aurat, lalu setelah berhaji menutup aurat atau pakai hijab, tanda-tanda haji yang mabrur. Masalahnya sekarang, mohon maaf, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, sebagian saudara kita di kampung yang memiliki ilmu yang dangkal, sudah berhaji tetapi masih menggunakan pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat. Ini tanda-tanda haji yang kurang mabrur. Bisa saja masuk kategori tidak mabrur. Haji yang mabrur termasuk golongan yang akan berebut masuk surga karena menuntut janji Allah bahwa haji yang mabrur balasannya kecuali surga. Yang ketiga, golongan manusia yang ketiga yang berebut duluan masuk pintu surga adalah kaum alim ulama. Orang yang berilmu, baik ilmu umum apalagi ilmu agama. Ini golongan para dai atau mubalik, para kiai, syekh, habaib, ustaz, ustazah, berhak duluan masuk pintu surga. Dan golongan yang keempat atau golongan yang terakhir akan berebut nanti di akhirat duluan masuk pintu surga adalah golongan orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan. Bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda Pak Ustaz orang kaya yang dermawan? Lihat kehidupannya sehari-hari. Dia selalu mencontoh Rasulullah, urusan akhirat melihat ke atas.
jika ada pengurus masjid atau takmir masjid datang ke rumahnya meminta sumbangan dalam rangka renovasi atau pengembangan lebih lanjut masjid, mereka tidak berpikir dua kali untuk mengeluarkan uangnya untuk membangun masjid yang akan direnovasi, akan dilanjutkan pembangunannya atau akan definisi pembangunannya. Tapi kalau orang kaya itu pelik, berpikir 1000 kali belum tentu mengeluarkan uangnya untuk pembangunan masjid. Contoh orang kaya dermawan. Dan dia kalau kelebihan rezeki, bukan sekedar menyumbang uang untuk renovasi masjid, membangun masjid. Dia lebih mengutamakan skala prioritas membangun masjid ketimbang ikut menjadi caleg. Yang berisiko tinggi cenderung menghalalkan segala macam cara. Apalagi ikut caleg yang tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Nah, ini yang sebagian, dalam tanda petik, mohon maaf para pemirsa, dalam tanda petik sebagian dari wakil-wakil rakyat kita. Ada juga yang kurang mumpuni dari segi ilmu, kurang mumpuni dari segi etos kerja, kurang mumpuni dari disiplin. Sebagian kita kalau kita lihat rapat-rapat wakil rakyat itu ada yang tidur, ada yang tidur, tidak punya ide, tidak punya visi misi. Oleh karena itu lebih baik bangun masjid daripada menghamburkan uang, menghalalkan segala macam cara untuk jadi caleg, lalu tidak terpilih juga jadi caleg, sehingga banyak yang gila. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada. Terjadilah perebutan seperti suasananya kalau pembagian sembako di Indonesia. Berebut masing-masing ingin duluan untuk duluan masuk pintu surga. Kita lanjutkan kajian tentang 4 golongan manusia berbuat surga setelah yang satu ini. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Terjadilah kesemrautan berdesak-desakan 4 golongan di pintu surga. Akhirnya penjaga pintu surga akhirnya turun malaikat Jibril memberikan solusi. Nah, wahai orang yang mati syahid, dari mana kalian mendapatkan informasi bahwa orang yang mati syahid berhak duluan masuk pintu surga? Oh, saya mendapatkan informasi dari para ceramah, khutbah Jumat para dai, para mubalik atau para ulama. Wah, kalau begitu mundur.
Tidak bisa kamu mendahului gurumu. Mundur. Mundurlah. Orang yang mati syahid tadi. Dipanggillah. Wahai orang yang golongan, orang yang hajinya mabrur. Dari mana kalian mengetahui bahwa orang yang hajinya mabrur berhak duluan masuk pintu surga? Wah, sama jawabannya tadi itu. Orang yang mati syahid. Saya dapatkan informasi dari para dai, ustaz, mubalik, melalui ceramah dan khutbah Jumatnya. Oh, kalau begitu sama. Mundur, tidak bisa kamu mendahului gurumu. Para ustaz, para ahli ulama. Dipanggillah orang yang kaya dermawan. Ahli ulama. Wahai orang ahli ulama. Dari mana kalian mengetahui bahwa alim ulama, para kiai, para ustaz, syekh, mubalik, ustazah berhak masuk pintu surga? Saya dapat informasi dari kajian isi Quran dan hadis. Dan saya lah ceramah sama tadi itu. Orang yang mati syahid, orang yang hajinya mabrur. Diperkenankanlah wali ulama. Silakan, tafadhal masuk pintu surga. Ini ustaz, para mubalik, ustazah, orang yang mengerti diri, paham diri, dia bermuhasabah. Refleksi diri, introspeksi diri sebelum masuk pintu surga. Saya bisa ceramah di masjid-masjid, khutbah Jumat di masjid karena orang kaya dan mau yang membangun masjid. Saya bisa mengajar, memberi kuliah di pesantren-pesantren, perguruan tinggi Islam karena ada orang kaya membangun pesantren dan perguruan tinggi Islam sehingga saya dapat honor, bisa menafkahi anak istri saya. Anakku bisa kerja di rumah sakit Islam, poliklinik, puskesmas Islam karena ada orang kaya membangun rumah sakit Islam. Wah, saya rasanya tidak pantas. Mundurlah orang kaya dermawan. Dipanggillah orang keempat. Wahai mundurlah ahli ulama. Maksud saya, dipanggillah golongan keempat. Wahai orang kaya dermawan. Dari mana kalian mengetahui bahwa orang kaya dermawan berhak masuk pintu surga? Dari para ceramah dai. Oh, kalau begitu, berdasarkan dispensasi, persetujuan, rekomendasi ahli ulama, silakan orang kaya yang dermawan duluan masuk pintu surga. Jadi nanti di akhirat nanti kita akan menyaksikan orang pertama nanti duluan masuk pintu surga adalah orang kaya yang dermawan berdasarkan persetujuan atau rekomendasi atau dispensasi para ahli ulama. Orang kaya yang dermawan lalu disusul oleh alim ulama, para ustaz, para ustazah, para dai mubalik. Lalu disusul oleh orang yang hajinya mabrur. Lalu disusul orang yang mati syahid. Alangkah berbahagianya ada juga saudara kita yang muslim dan muslimat bisa memasuki keempat golongan ini. Jadi di samping sebagai orang kaya dermawan, dia juga alim ulama. Dia juga dapat predikat haji mabrur. Dia juga mati dalam keadaan syahid. Inilah yang dimaksud manusia yang the best is the best. Terbaik dari yang terbaik. Betul-betul dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga, cuma dua bisa memenuhi golongan. Dia juga alim ulama, dia juga orang kaya dermawan. Ada yang sampai 3. Orang kaya yang dermawan, ahli ulama juga mendapat predikat haji mabrur. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan para pemirsa yang budiman dimanapun antum berada. Dan semoga tausiah saya ini bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan implikasi, menambah pengetahuan, pengalaman. Dan sebagai kesimpulan bahwa di hari akhirat nanti ada 4 golongan yang berebut masuk duluan pintu surga, yaitu ahli ulama, orang yang mati syahid, haji mabrur, dan orang kaya yang dermawan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.